Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah pengajian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan segala nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terkirimkan dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, saya ucap syukur, terima kasih, jazakumullahu khaira atas kesempatan yang telah diberikan bisa berbicara di depan Bapak dan Ibu sekalian. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga menjadikan perkumpulan kita di pagi hari ini, pertemuan kita di pagi hari yang mubarakah ini, dijadikan sebagai pertemuan dan perkumpulan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan persaudaraan, dan semoga kita semua mendapatkan manfaat terhadap apa yang kita dengarkan agar bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita diciptakan di dunia ini dalam rangka dan maksud yang sangat mulia. Itulah yang Allah tuangkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ayat yang mungkin sering kita dengarkan, sering dibacakan oleh para khutbah di mimbar-mimbar Jumat. Ayat ini menjadi maksud, tujuan utama Allah ciptakan kita di dunia ini. Keberadaan kita di dunia ini, hidupnya kita di dunia sekarang ini, masih bernafasnya kita di dunia ini, semua itu dalam rangka untuk menegakkan peribadatan kepadanya. Sehingga jangan disangka kita hidup di dunia hanya sekedar untuk bermain-main, untuk merasakan kenikmatan dunia, makan, minum, berpakaian, berkendaraan, bertempat tinggal. Kemudian setelahnya mati tidak ada pertanggungjawaban. Tentu tidak. Allah tidak ciptakan kita sia-sia. Allah bantah, Allah sanggah sangkaan itu. Am hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian wahai manusia
menyangka bahwa kalian diciptakan sia-sia dan bahwa kalian tidak dikembalikan kepada kami? Tidak. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja tanpa diperintah dan tanpa dilarang? Ada perintah yang harus kita jalankan, ada larangan yang harus kita tinggalkan. Kita diciptakan di dunia ini sadar, harus kita sadari, karena untuk beribadah kepada Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Para hadirin wal hadirat, bapak dan ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Namun sayang seribu sayang, banyak dari manusia yang mungkin lupa, lalai terhadap tujuan penciptaannya, sehingga banyak dari manusia yang tertipu dengan gemerlapnya dunia. Banyak manusia yang lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan dia terlalu sibuk dengan urusan dunianya. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu sekalian, berapa waktu, berapa persen dari umur kita yang kita berikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudah berapa banyak ibadah yang kita lakukan kepadanya? Sudah berapa macam ketaatan yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mulai dari sholatnya kita, mulai dari sodakohnya kita, puasanya kita, dan segala aktivitas ketaatan yang lainnya. Sudah berapa banyak? Tentu kita tidak bisa pungkiri, terhadap dunia kita lebih banyak ketimbang terhadap urusan agama. Bahkan sebagian orang justru rela mengorbankan agamanya untuk kepentingan dunianya. Sholat dia telantarkan, sodakoh dia abaikan, membaca Quran dia tinggalkan. Ada orang yang seperti ini. Untuk apa? Untuk bisa meraih kehidupan dunia. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ini sebagai nasihat, sebagai peringatan bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Hanya mereka yang beriman yang bisa mengambil peringatan itu. Hanya mereka yang digerakkan oleh Allah hatinya yang bisa mengambil nasihat, bisa mengambil wejangan yang bermanfaat, baik dari ayat-ayat Allah maupun dari hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia jangan sampai membuat kita lalai dari beribadah. Dunia kita cari dalam rangka untuk mendukung kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, cari, upayakan dengan sungguh-sungguh. Apa itu? Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan nanti di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bahagianmu di dunia juga. Nah, ini para jamaah sekalian, supaya kita bisa menempatkan mana porsi agama, mana porsi dunia. Jangan sampai salah tempat. Ini dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah katakan, cari akhiratmu, tapi jangan lupa duniamu. Jangan sampai dibalik, Pak. Sebagian orang ada yang membalik ayat ini. Katanya apa? Mungkin dianggap sebagai nasihat terbaik orang tua kepada anaknya. Apa katanya? Nak, kau cari duniamu, kejar cita-citamu, nak. Tapi jangan lupa kau sholat. Itu kan nasihat orang tua, kan? Cari duniamu, kejar cita-citamu, jangan lupa kau sholat. Kebalik, Pak. Yang dalam ayat apa? Cari akhiratmu, jangan lupa duniamu. Nah, itu yang harusnya kita lihat, sehingga jangan sampai akhirat agama kita nomor dua, kan? Jangan sampai. Akhirat agama tetap yang nomor satu dalam hidup kita.
Dunia jangan lupa, karena di dunia kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh tempat tinggal. Itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi jadikan dunia ini sebagai pendukung kita untuk meraih negeri akhirat kita. Ini para jamaah sekalian, supaya realisasi dari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun betul-betul bisa kita capai. Kita dicipta ini bukan sekedar untuk makan, bukan sekedar untuk minum, bukan sekedar untuk bersenang-senang. Itu kehidupan binatang yang seperti itu. Lihat Allah Subhanahu wa taala ketika mencela mereka yang tak beriman, yang kafir kepada Allah, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang-orang kafir mereka bersenang-senang, mereka makan sebagaimana hewan ternak makan, dan neraka adalah tempat tinggal bagi mereka. Jangan sampai kehidupan kita hanya seperti itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang sebagian manusia sudah menjadi seakan-akan manusia yang super sibuk. Tidak ada waktu lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga untuk porsi sholat itu harus betul-betul bagaimana mencari kesempatan di situ. Sehingga kalau tidak sempat, ya sholat selamat tinggal. Ada orang yang seperti ini. Jadi manusia yang sangat waktu ibadah betul-betul harus disempatkan. Kalau tidak sempat, ya sudah. Padahal jamaah sekalian, waktu kita yang terbaik, umur kita yang terbaik, manakala kita berikan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Bukankah kita sering baca, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku, kita nyatakan itu untuk siapa? Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil. Namun terkadang kita tidak bisa adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya masuk WhatsApp di HP kita, ada inbox, ada hal yang baru di internet, kita begitu cepatnya bergegas untuk bisa, jangan sampai ketinggalan. Subhanallah. Tapi untuk urusan akhirat, untuk urusan sholat, kadang kita begitu lambatnya, begitu malasnya, bahkan berani kadang meninggalkan dan mengabaikan sholat itu. Sementara kalau bos kita yang panggil, kalau atasan kita yang panggil, kalau komandan kita yang panggil, begitu siapnya kita. Jangan sampai terlambat, bahaya kalau terlambat. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, inilah ketidakadilan manusia kadang kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mereka sering menyuarakan, menyerukan keadilan, tegakkan keadilan. Sementara kita sendiri kadang tidak bisa berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang untuk urusan dunia kita begitu borosnya, tapi untuk urusan akhirat kita begitu pelitnya. Dalam keadaan kita sadar bahwa yang memberi rezeki itu Allah. Allah tidak inginkan dari kita supaya kita memberikan makan kepadanya, tidak. Allah itu maha kaya. Allah tidak butuh dengan harta kita. Justru kita yang miskin, justru kita yang fakir, kita yang butuh kepada Allah. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Allah tidak ingin agar kalian itu memberi rezeki kepada Allah, dan Allah tidak ingin agar kalian itu memberi makan, tidak.
Yang Allah inginkan dari kita agar kita beribadah kepadanya. Itu pun ibadah kita kepada Allah, manfaatnya, pahalanya itu terpulang juga kepada kita, bukan kepada Allah. Allah tidak butuh kepada ibadah kita, tetapi justru kita yang butuh untuk beribadah kepada Allah. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga jangan sampai dunia ini melalaikan kita para jamaah sekalian, bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kita mungkin banyak tersibukkan dengan urusan dunia, banyak tersibukkan dengan pekerjaan kita sehari-hari. Nah, itu memang mungkin menjadi tuntutan hidup. Tapi jangan sampai agama, jangan sampai akhirat kita lalaikan. Akhirat tetap yang nomor satu, agama tetap yang nomor satu, sholat tetap yang harus diutamakan. Nah, itulah yang akan membawa keberkahan dalam hidup kita, keberkahan dalam pekerjaan kita, sehingga apa yang kita dapatkan betul-betul berkah dan kita bisa meraih kebaikannya. Tapi kalau sudah agama kita nomor dua kan, sholat kita lalaikan, maka apapun yang kita dapatkan dari urusan dunia ini tidak sulit kita merasakan kenikmatan terhadapnya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Terkadang seseorang begitu rela menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia. Habis seharian semalaman di depan televisi, habis waktunya untuk bermain HP. Tapi terkadang sebagian dari kita tidak rela kalau menghabiskan waktunya untuk duduk sejenak di majelis taklim misalnya, atau mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan misalnya, atau sholat dalam waktu yang lama misalnya. Tidak rela kita. Sementara untuk hal yang lainnya, oh begitu relanya kita, habis-habis di situ. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Padahal ketika manusia meninggal nantinya, penyesalan yang amat terbesar bagi mereka ketika mereka menghabiskan waktunya di dunia ini hanya untuk bersenang-senang, untuk hal yang tidak bermanfaat, apalagi sampai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah ceritakan penyesalan penduduk neraka. Disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Fatir ayat 37, wahum yastarikhuna fiha, mereka penghuni neraka, penduduk neraka berteriak di dalam neraka. Apa teriakan mereka? Apa seruan mereka? Mereka katakan, Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini. Na'mal salihah, kami mau beramal soleh, bukan seperti apa yang dulu kami lakukan ketika di dunia. Mau kembali ke dunia, Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka ini? Awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah berikan umur kepadamu? Bukankah umur sudah kami berikan kepadamu? Ma yatadakkaru fihi man tadakkar, yang dengan umur itu harusnya kau bisa ingat. Waja'akumun nadhir, kata Allah, dan telah datang peringatan kepada kalian. Ulama tafsir mengatakan telah datang peringatan di sini maksudnya telah tumbuh uban. Kalau sudah tumbuh uban, Pak, peringatan itu dari Allah. Sebentar lagi mau mati. Itu peringatan. Ketika tumbuh uban di kepala kita, itu sudah peringatan dari Allah. Dan itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Quran. Waja'akumun nadhir, telah datang peringatan itu sama kalian. Tapi kalian tidak mau mengambil peringatan itu. Maka Allah katakan, faduku, rasakan, fama lidzalimina min nasir, tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sadarlah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepadanya. Nah, dunia bukan kita tinggalkan, bukan haram untuk kita cari, tetapi jangan sampai kau lalai, itu saja. Jangan sampai kau jadikan akhiratmu yang nomor dua, sementara duniamu yang nomor satu. Ini yang salah, ini yang keliru.
Nah, dunia kita jadikan untuk mendukung negeri akhirat kita. Dengarkan sabda Nabi SAW. Rasulullah pernah bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu." Barang siapa yang negeri akhirat menjadi cita-cita terbesarnya. Lihat, ja'alallahu ginahu fi qalbih. Ketika dia menjadikan cita-cita terbesarnya adalah akhirat, maka Allah akan jadikan kecukupan di dalam hatinya. Wa jama'a lahu syamlahu. Kemudian Allah akan kumpulkan urusannya. Wa atathud dunya wa hiya ragimah. Dan dunia itu datang kepada dia dalam keadaan hina. Itu kalau orang menjadikan akhirat sebagai cita-cita terbesarnya. Sebaliknya, wa man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia menjadi cita-cita terbesarnya, apa kata Nabi? Ja'alallahu faqrahu baina ainai. Maka Allah akan jadikan kefakiran di depan pelepuk matanya. Selalu miskin dia, tidak akan pernah merasa cukup. Kenapa? Karena dunia menjadi cita-cita terbesarnya. Kemudian tidak sampai di situ, wa farraqa alaihi syamlahu. Allah jadikan urusannya berantakan, tak ada yang sempurna. Wa atathu dunya wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Padahal dunia itu tidak datang kepada dia kecuali sekadarnya saja. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka seseorang manakala sadar tujuan dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, maka itulah yang akan dia prioritaskan. Ketika dia keluar dari tujuan ini, maka mesti akan rusak, Pak. Manusia kalau keluar dari tujuan diciptakannya dia, maka dia akan rusak. Ibarat pisau dapur, Pak. Kalau misalnya pisau dapur yang biasa dipakai ibu-ibu potong bawang, potong sayur, kemudian pisau itu kita buat potong besi, kira-kira jadi apa pisaunya, Pak? Rusak kan, tumpul kan? Kenapa? Karena dia keluar dari tujuan dia diciptakan. Harusnya pisau itu potong yang itu. Sama manusia. Manusia tujuan dia diciptakan untuk beribadah. Kapan keluar dari ibadah ini, maka manusia itu akan rusak. Manusia itu akan rusak. Makanya para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita jadikan prioritas kehidupan kita untuk itu. Jangan sampai kita terbuai dengan kehidupan dunia. Manusia itu makhluk yang mulia. Allah ciptakan mereka dengan sebaik-baik bentuk. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia, kata Allah, dalam bentuk yang terbaik. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahar. Kami bawa mereka, kami angkut mereka di darat dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Kemudian kami berikan rezeki kepada mereka dari harta yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Lalu kami lebihkan mereka dari makhluk-makhluk yang lain. Jadi manusia itu makhluk yang mulia, yang sampai nenek moyang kita Adam alaihissalam, iblis dan malaikat disuruh sujud kepada Adam alaihissalam. Nenek moyang kita manusia. Manusia ini makhluk yang mulia. Tetapi kemuliaan mereka ketika mereka beribadah kepada Allah. Kalau mereka meninggalkan ibadah, maka manusia akan menjadi makhluk yang hina, bahkan lebih hina daripada hewan. Itu yang Allah firmankan dalam Quran, Pak. Ulaika kal an'am balhum adhal. Mereka itu seperti hewan ternak, kata Allah. Allah yang bilang. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Kenapa? Karena meninggalkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalaulah mulai dari kita lahir sampai kita meninggal dunia, itu waktu kita, umur kita habis untuk ibadah. Ada orang yang seperti itu, Pak? Gak ada kan? Dari semenjak dia lahir sampai meninggal dunia untuk ibadah saja.
Andaikan ada orang yang seperti itu, nanti ketika dia meninggal dunia, dia menganggap bahwa amalannya dia masih rendah, masih hina, masih di bawah. Bayangkan itu. Disebutkan oleh Nabi, Pak, dalam hadis riwayat Imam Tabrani. Kata Nabi SAW, "Lau anna rajulan yujarru ala wajhihi min yaumi wulida ila yaumin yamut hariman limardatillah la haqqarahu dzalika yaumal qiyamah." Andaikan manusia dari semenjak dia lahir sampai dia meninggal kerjaannya cuman ibadah saja kepada Allah, niscaya dia akan menganggapnya hina nanti pada hari kiamat. Masih rendah, masih kecil itu. Subhanallah. Padahal ini dari kecil, ini dari bayi malah. Kalau ada yang seperti itu, tapi dia masih menganggap amalannya masih sedikit. Nah, kalau yang seperti ini saja seperti itu keadaannya, bagaimana lagi dengan orang yang tidaklah dia membawa amal soleh kecuali sedikit. Hari itu hari yang berat, Pak. Hari kiamat itu hari yang berat. Hari yang orang kafir sampai mengatakan, yaqulul kafiruna hada yaumun asir. Orang-orang kafir mengatakan ini adalah hari yang berat, hari kiamat. Hari yang berat, hari yang sulit, ya, di mana kehidupan di akhirat itu jauh lebih panjang daripada kehidupan di dunia. Kita hidup di dunia, kata Nabi SAW, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umurnya umatku antara 60-70 tahun. Kalau sudah 60-70 tahun, Pak, siap-siap sudah itu. Nah, 16 tahun lagi. Umurnya umat Islam ya cuman segitu. Ya. Coba kalau kita mau bandingkan dengan kehidupan di akhirat, Pak. Kehidupan di akhirat itu, kata Allah dalam Quran, ya, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di hari kiamat itu bagaikan 1000 tahun. Masa penantian itu sangat lama. Nah, ketika kita mati belum ada hari kiamat. Karena kita harus hidup di alam kubur dulu. Wallahu a'lam berapa lama kita di alam kubur itu. Nah, kemudian nanti setelah kiamat manusia dibangkitkan. Belum masuk surga atau neraka dulu. Dikumpulkan di menanti dengan penantian yang begitu lama. Manusia dikumpulkan, kata Nabi SAW, hufatan, uratan, gurlan, buhma. Dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, telanjang, bahkan belum dikhitan. Dikembalikan seperti awal mula tatkala dia lahir. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam keadaan yang sangat mencekam. Manusia, mungkin ada orang berpikir, kalau gitu manusia akan semakin akan melihat satu sama lain. Bukankah mereka telanjang, laki-laki dan perempuan ini? Telanjang bulat. Nah, ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah tanya, Pak, kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau begitu yandurun nasu ba'dhum ila ba'din, apakah manusia akan saling melihat satu sama lain?" Kata Rasul, Pak, "La ya Aisyah, tidak wahai Aisyah. Al-amru asyaddu min ayuhimmahum dalik." Perkaranya ketika itu sangat dahsyat. Orang tidak ada waktu mau memikirkan teman di sampingnya, kok telanjang. Tidak ada yang memikirkan itu. Karena orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Ini apa yang akan dihadapi jauh lebih besar, jauh lebih mengerikan. Tidak ada waktu untuk memikirkan yang lain. Atau mau bersantai-santai melihat orang telanjang, tidak ada. Nah, yang sampai jangankan manusia, Nabi saja, Pak, mengatakan apa? Nafsi, nafsi, aku memikirkan diriku. Aku memikirkan keselamatan diriku. Itu Nabi. Bagaimana lagi dengan manusia? Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Manusia banyak terlalaikan kepada kehidupan akhirat. Kenapa? Karena kata para ulama, dunia itulah yang nyata sekarang. Ya kan? Dunia yang kita lihat ini dia yang nyata. Kalau akhirat itu baru cerita, Pak. Ya kan? Baru diceritakan.
Oh, cerita akhirat itu begini, nanti kita mati begini. Sering kita mungkin dengar. Nah, baru cerita dia. Yang nyata itu dunia. Tapi beda kalau kita nanti sudah meninggal. Akhirat yang nyata, dunia tinggal cerita. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, manusia itu lebih tergerak dan termotivasi kepada sesuatu yang ada di depan matanya. Sementara yang belum terlihat, kadang manusia masih ragu, betul atau tidak. Nah, inilah yang terkadang membuat dia lalai, membuat dia lupa. Makanya hendaknya senantiasa kita mengingatkan diri kita terhadap nasihat-nasihat agama. Ketika ada majelis-majelis taklim, hadiri Pak, supaya hati kita ini dipenuhi dengan iman, selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala, dan jangan selalu tersibukkan dengan perkara dunia yang terkadang membuat kita lalai terhadap negeri akhirat. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhirat sebagai ladang untuk kita bersenang-senang. Kehidupan yang sebenarnya adalah di sana. Adapun kehidupan di dunia, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tempat untuk kita beramal. Makanya sebagian ulama kita mengatakan dunia itu hakikatnya bukan tempat tinggal dia, tapi tempat meninggal. Nah, akhiratlah itulah tempat tinggal yang sebenarnya. Tempat tinggal yang kita betul-betul meraihnya dengan segenap usaha kita, segenap upaya kita. Kita melakukan amal soleh dalam rangka untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di sana. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ini sebagai pengingat bagi diri kami pribadi, dan semoga bisa menjadi peringatan bagi Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Nah, jazakumullah khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau memang ada waktu, jikalau ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu sekalian, kami persilakan. Silakan, kalau ada yang mau nanya bebas saja. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Sedikit Pak Ustaz, ada kata yang mengatakan bahwa pekerjaan kamu seakan kamu hidup selamanya, dan beribadah kepada Allah kamu seakan mati esok. Nah, ini maksud kami aplikasi yang kita lakukan di kehidupan di dunia ini dengan kira-kira yang lalu kita aplikasikan di kehidupan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada ungkapan seperti itu ya, bekerjalah kamu seakan-akan kamu hidup selamanya di dunia ini, dan beribadahlah kamu seakan-akan kamu mati di esok hari. Iya, di dalam urusan dunia dan urusan agama, kita sudah tahu ayat yang tadi kita bacakan, bahwasanya akhirat dan agama itu yang harus kita nomor satukan. Tapi dunia jangan sampai kita lupakan. Itu sikap kita terhadap dunia dan akhirat. Motivasi untuk bekerja di dunia, kemudian motivasi untuk kita beramal soleh, itu dari perkara-perkara yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tetapkan. Orang semangat bekerja itu bukan hal yang tercela pada asalnya. Sekali lagi, orang yang mencari dunia, semangat dia dalam bekerja, nah, itu bukan hal yang tercela selama niatnya benar, niatnya dalam rangka untuk mendukung akhiratnya. Makanya aktivitas kita dalam urusan dunia ini itu bisa bernilai ibadah, ya kan? Ketika kita niatkan ibadah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Kita bekerja bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan baik.
Nah, kita niatkan untuk menafkahi diri kita, menafkahi keluarga kita, maka tidaklah kita bekerja, bahkan bercucuran keringat kita dalam kita bekerja, melainkan akan berbuah pahala juga. Demikian pula hal yang lain, makan, minum, tidur, itu bisa bernilai pahala kalau diniatkan ibadah. Makanya orang yang cerdas itu menjadikan aktivitas dunianya dia niatkan untuk ibadah. Nah, beda kalau ada orang yang beribadah hanya karena faktor kebiasaan. Nah, tapi jadikan kebiasaan kita sehari-hari dalam urusan dunia, niatkan dia untuk beribadah. Supaya apa? Supaya dengan kita menjalankan aktivitas di dunia ini, ya betul-betul fokus dan arah kita sama, yaitu kepada negeri akhirat. Karena itulah tujuan kita diciptakan, ya kan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa yang disebutkan itu bukan hadisnya Nabi, bukan ayat Quran, bukan hadis. Itu sekedar motivasi saja. Sekedar motivasi bagaimana kita mencari dunia dan juga akhirat. Tapi jangan sampai disamaratakan. Jadi urusan dunia itu kan kadang sebagian orang bilang seimbang katanya. Seimbang dunia dan akhirat. Wallahi, demi Allah, kalau ada orang yang seperti itu, ya datangkan kepada saya, dan tidak akan mungkin dia bisa seimbang antara dunia dan akhirat. Kenapa begitu? Ya karena tidak mungkin kalau mau adil. Kalau mau harus betul-betul adil dunia akhirat, kita bagi Pak, waktu kita 24 jam. 12 jam untuk dunia, 12 jam untuk akhirat. Ada yang bisa begitu? Tidak ada. Berarti apa? Otomatis dunianya lebih banyak, ya kan, ketimbang agamanya, ketimbang akhiratnya. Itu tidak bisa kita pungkiri. Makanya tidak akan bisa imbang antara dunia akhirat itu. Pasti salah satunya akan lebih condong. Nah, makanya karena aktivitas kita terlalu banyak terhadap dunia, maka niatkan ketika kita bekerja, ketika kita tidur, ketika kita beraktivitas untuk dunia, berolahraga dan lain sebagainya, niatkan untuk akhirat. Nah, ini orang yang cerdas ini. Sehingga dunianya pun tidak sia-sia, tetap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ungkapan seperti itu, semboyan yang seperti itu hanya sekedar jadikan motivasi bagi kita. Tetapi kita bisa bersikap dengan baik antara dunia akhirat. Akhirat tetap yang nomor satu, dunia itu jangan sampai lupa. Nah, itu para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan. Mungkin itu jawaban dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Boleh. Terserah mau nanya apa, Bu. Asal jangan nanya matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz yang mau saya tanyakan. Dalam sehari-hari itu terus terang aja, dalam beribadah itu ingin khusyuk, tapi godaan HP terlalu besar. Untuk membaca Al-Quran, satu lembar dua lembar lama, tapi kalau membaca WA atau berita 1 jam itu cepat berlalu. Itu bagaimana kiat-kiat Ustaz? Terima kasih. Nah, Masya Allah. Iya, jadi memang itu dirasakan oleh banyak dari kita ya. Kalau baca WA itu Pak, tidak sadar itu, Masya Allah, berjam-jam. Apalagi ngikuti berita ya kan, penasaran kita itu. Berita ini ada lagi kelanjutannya, terus kita ikutin, tidak terasa waktu ya, berjam-jam habis untuk itu. Nah, tapi kalau surga itu diitari dengan sesuatu yang tidak mengenakkan, beda dengan neraka. Neraka diitari dengan sesuatu yang berbau syahwat. Nah, makanya Pak, ketika malaikat Jibril alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala supaya lihat surga dan neraka. Ketika aku melihat surgamu, tidak ada seorang pun yang tidak mau untuk masuk surga. Ketika malaikat ini lihat neraka, betapa ngerinya itu neraka, maka subhanallah, dilihat tidak ada dan tidak mungkin terpikir seseorang untuk mau masuk ke dalam neraka itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan di surga dan di neraka ada hal-hal yang mengitarinya.
Kemudian malaikat ini ditugaskan lagi, coba lihat surga dan neraka lagi. Dilihat oleh malaikat ini surga, ada yang mengitarinya perkara yang tidak enak. Maka malaikat ini mengatakan, aku khawatir ya Allah, tidak ada yang menghuni surgamu. Ketika dilihat di neraka, ternyata yang diitari oleh neraka itu adalah perkara-perkara yang berbau syahwat. Malaikat mengatakan, bisa jadi kebanyakan dari manusia, jin dan manusia akan menjadi penghuni neraka. Karena apa? Neraka itu diitari dengan sesuatu yang berbau syahwat. Nah, dan itu berpengaruh sampai pun dalam hal-hal yang kecil. Asalnya kita melihat HP, Pak, berdosa enggak? Kan tidak ya kan? Kita baca berita, ya kalau sekedar berita yang kita lihat bukan yang aneh-aneh kita lihat, ya kan? Asalnya mubah kan? Boleh asalnya, bukan dosa. Kita mengikuti berita, kita lihat baca WhatsApp, kita baca Facebook, nah, kita inbox di situ. Itu kan asalnya tidak tercela, asalnya tidak dosa. Tetapi menjadi dosa dia kalau berlebih-lebihan sampai apa? Melalaikan dia. Sampai melalaikan dia, akhirnya lupa dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di masa kita sekarang ini, HP ini betul-betul menjadi fitnah bagi manusia sekarang ini. Nah, sampai kata para ulama, dulu, orang dulu itu, kalau bedanya dengan orang sekarang, kalau orang dulu di kantong mereka itu Pak Quran saku, itu yang mereka, jadi tiap hari Quran, mereka ada waktu Quran. Kalau kita apa? HP. Ada waktu sedikit HP, buka HP. Ya walaupun mungkin tidak semua juga. Ada mungkin orang buka HP kan lihat Quran ya kan, Masya Allah, baca Quran. Ada juga yang seperti itu. Tidak semua lah. Nah, tapi kebanyakan mungkin dari manusia ya, mungkin hal-hal yang melalaikan. Hal-hal yang mungkin sifatnya mubah pada dasarnya. Tapi ingat, yang mubah itu kalau berlebihan berbahaya juga. Lihat kalau kita makan, Mbak. Makan kan boleh kan? Tapi kalau berlebihan jadi sakit. Nah, minum juga demikian. Jadi sesuatu kalau sudah berlebihan di luar porsinya akan menjadi penyakit bagi kita. Nah, bagaimana supaya kita lebih bersemangat untuk urusan agama kita, baca Quran, sholat, hadir di pengajian dan lain sebagainya. Ya, pertama, untuk membuat kita semangat di dalam hal tersebut, Pak, Bapak Ibu sekalian, hendaknya kita senantiasa menempa diri kita untuk ya belajar ilmu agama. Kalau ada pengajian-pengajian ilmiah, hadiri dia, Bapak Ibu sekalian. Nah, takwa kita kepada Allah itu di antara cara kita. Iya. Ada perkara-perkara yang bermanfaat bagi agama kita, hadiri. Nah, karena apa? Terasa itu ketika ada nasihat masuk ke dalam hati kita, iman rasanya bertambah. Dan itulah yang membuat kita termotivasi untuk apa? Untuk lebih sering membaca Al-Quran. Nah, makanya dengarkan keutamaan-keutamaannya. Orang yang membaca Quran itu satu huruf saja dia baca Quran, maka pahalanya 10. Allah lipat gandakan. Itu baru satu huruf. Ya, kalau satu kata dia baca, satu kalimat, bahkan satu juz, betapa banyak pundi-pundi pahala yang dia kumpulkan. Nah, demikian pula solat yang dia kerjakan. Rasul pernah bersabda misalnya dalam hadits yang sahih, kata Rasul sallam, "Sholli sholata muwaddi'in." Solatlah kamu ya, dan jadikan solatmu itu seakan-akan kamu ingin berpisah. Dan itu adalah solat yang terakhir yang kamu bisa mengerjakan. Ya, kira-kira kalau seseorang menjadikan solatnya itu solat yang terakhir, betul-betul dia akan khusyuk ya kan. Kan ini solat yang terakhir ini, tidak ada kesempatan lain kecuali ini. Maka dia betul-betul akan manfaatkan itu. Nah, ini diantara perkara yang bisa membantu kita. Dan memang yang paling besar ya, ketika kita menempa diri kita dengan ilmu agama, hadiri pengajian-pengajian ilmiah, naam, hal-hal yang bermanfaat. Di HP kita pun kita bisa dengar ya. Naam, sekarang ini walhamdulillah dimudahkan, bahkan melalui media YouTube kita bisa dengarkan nasihat-nasihat kebaikan. Itu dengarkan, manfaatkan media-media yang ada untuk kebaikan ya.
Jangan sampai kita terlalu banyak sibuk dengan hal-hal yang lain. Dan memang harus ada usaha, harus ada upaya dan kesungguhan. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan untuk mereka jalan-jalan kebaikan. Ya, mungkin awal-awal sulit bagi dia, tapi dengan terus dia banyak ya beribadah kepada Allah sambil melatih dirinya, maka insyaallah taala dengan dia membiasakan, ya, maka dia akan lebih terbiasa untuk bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Nah, mungkin itu jawaban dari kami, wallahu alam bisawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membuka YouTube, ada seorang profesor pakar ekonomi syariah. Jadi di situ dia menjelaskan bahwa kondisi sekarang Islam ada 3 yang dihadapi. Tapi yang paling saya ingat di situ adalah kemiskinan, Ustaz. Secara global bahwa yang dihadapi, salah satu yang dihadapi umat Islam itu adalah kemiskinan, dan itu harus diupayakan oleh umat Islam sendiri supaya bisa dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Yang kedua, saya lupa ya bahwa kemiskinan itu mendekatkan kita kepada kekafiran. Ini 2 konsep yang saling berhubungan. Pertanyaan saya, Pak Ustaz, kondisi apa yang harus dilakukan umat Islam? Bayangan saya itu yang kalau normatifnya atau idealisnya menurut saya, Pak Ustadz, ya, apa salahnya kalau umat Islam itu kaya, menikmati hidup tetapi tidak meninggalkan kehidupannya atau mempersiapkan dirinya untuk kehidupan di akhirat. Karena ada juga keluarga saya itu dia seorang pegawai, tapi dia mau berhenti, Pak Ustaz. Saya mau ibadah aja. Saya bilang, gimana kalau kehidupan keluarga untuk menafkahi istri, anak, belum cukup, sementara mau geluti dengan kehidupan yang hanya untuk akhirat. Saya sarankan bahwa bagaimana kalau kehidupan dunia itu engkau nikmati, tapi kehidupan dunia akhirat itu lebih engkau pentingkan juga. Jadi ada keseimbangan antara akhirat dan dunia, sesuai dengan doa yang kita sering baca itu adalah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan. Mungkin itu, Pak Ustaz, mungkin ada hal-hal yang ya. Pak Ustaz berikan pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan atas pertanyaannya. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda begini, la ba'sa bil ghina liman ittaqallaha ta'ala, atau kama qala Nabi SAW. Tidak masalah kamu menjadi orang kaya asalkan kamu bertakwa kepada Allah. Itu sabda Nabi SAW. Tidak masalah kamu menjadi orang kaya selama kamu bertakwa kepada Allah. Jadi di dalam agama kita, ya, orang tidak dilarang untuk menjadi orang kaya, untuk menjadi orang yang berduit. Ya, kalau tidak ada orang kaya, bagaimana kita mau bangun masjid-masjid, Pak? Bagaimana kita mau bangun madrasah-madrasah?
bagaimana kita mau menjalankan roda kehidupan kita, bahkan negara kita, itu semuanya butuh uang, butuh harta. Itu tidak bisa dipungkiri. Nah, itu tidak bisa dipungkiri. Lihat sahabat-sahabat Nabi SAW, tidak semuanya orang miskin. Lihat Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Ini orang-orang kaya, Pak, bukan orang-orang miskin mereka. Jadi konsepnya seperti yang tadi disebutkan oleh Nabi, la ba'sa bil ghina liman ittaqallah. Tidak masalah kau jadi orang kaya, asalkan kau bertakwa kepada Allah. Nah, makanya manusia dalam perkara ini terbagi menjadi 3 golongan. Ada orang yang dia rakus terhadap dunia, lupa dengan akhirat. Ini jelas keliru. Ini jelas salah. Dia kepentingkan urusan dunianya, agama dia telantarkan. Ada sebaliknya juga. Iya, agama dia fokus, dunia sama sekali dia tinggalkan. Nah, tidak mau dia berurusan dengan dunia. Ini juga salah. Karena kalau kita lihat dalam Quran, Pak, tidak usah jauh-jauh, di hari Jumat ini misalnya, Allah perintahkan kita sholat Jumat, kan? Nah, setelah kita sholat Jumat, faida qudiyatis sholah, dalam surat Jumat, dalam surat Al-Jum'ah, apabila sholat Jumat kau sudah tegakkan, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, cari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak katakan kau tinggal di masjid aja, ibadah saja di masjid, zikir aja di masjid, tidak usah keluar-keluar. Tidak. Allah katakan fantashiru fil ard, bertebaranlah di muka bumi, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini yang harus kita dudukkan. Jadi orang itu ya, untuk mencari dunianya silahkan kau cari. Konsepnya tadi sudah kita sebutkan. Ya. Tetap akhirat yang nomor 1. Nah, kita bekerja tujuan kita apa? Ya. Karena kita tahu bahwasanya kita diciptakan untuk beribadah. Tapi jangan sampai ditinggalkan dunia. Jangan sampai kau lupakan duniamu. Kau cari, kau upayakan, bahkan jadi orang kaya kalau bisa. Nah, dan ketika kau jadi orang kaya, jangan lupa bertakwa kepada Allah. Ya. Makanya orang-orang yang bertakwa dari kalangan orang-orang kaya dulu, Pak, hartanya tidak habis-habis. Ada hartanya dia manfaatkan untuk kebaikan. Nah, ada hartanya dia manfaatkan untuk kebaikan. Makanya keliru juga orang, ya, sebagian orang ada seperti itu ya. Jadi ketika dia ya salah mengartikan akhirat dengan dunia itu, sehingga terhadap akhirat, terhadap dunia betul-betul dia anggap hina, kemudian tidak bagus kita cari, bisa melalaikan, dia tinggalkan semuanya. Itu keliru jelas. Tidak benar yang seperti itu. Nah, salah juga kalau dia cuman dunia saja, akhirat dia tinggalkan. Tapi bagaimana golongan yang ketiga, wasat, pertengahan? Itulah mereka yang mencari dunia untuk kepentingan akhiratnya. Akhirat tetap prioritas utamanya. Nah, tapi begini, Pak, di dalam agama kita, ya, di dalam agama kita, kemiskinan itu bukan menjadi soal utama. Ini yang harus kita ingat. Kemiskinan itu bukan menjadi soal utama. Nah, tapi soal utama bagi umat Islam pada hari ini adalah kemiskinan mereka dalam urusan agama mereka, bukan dalam urusan dunia. Kenapa, Pak? Saya katakan begitu. Karena hadis Nabi SAW diceritakan suatu hari sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah itu ditugaskan oleh Nabi ngambil upeti ke daerah Bahrain. Pulang ke Madinah membawa harta yang sangat banyak. Kebiasaan Nabi, kalau datang harta banyak dibagi-bagikan oleh Nabi kepada sahabat. Nah, ini sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah datang di waktu pagi, subuh. Nah, didengarkan oleh sebagian sahabat Ansor, ketika selesai sholat subuh, mereka bergegas sholat subuh. Selesai sholat subuh, Pak, mereka langsung merapat kepada Nabi. Mau apa sahabat ini? Nabi tersenyum juga. Nabi tahu apa yang diinginkan sahabat. Manusiawi, ya kan? Manusiawi. Ada harta, orang mau dengan harta. Itu manusiawi. Nabi tersenyum. Dan Nabi mengatakan seperti ini kepada sahabat. Absiru wa hammilu ma yasurrukum. Wahai para sahabatku, bergembiralah. Bersenang-senanglah dengan apa yang telah didatangkan kepada kalian. Fa wallahi, demi Allah,
Mal faqru akhsya alaikum. Bukan kefakiran, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian. Bukan itu. Walakinni akhsya alaikum, tapi yang aku justru khawatirkan menimpa kalian, antubasatu alaikumud dunya. Tatkala dunia itu dibentangkan kepada kalian, fatanafasuha kama tanafasuha, kalian pun berlomba-lomba untuk mengejarnya sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba, fatuhlikakum kama ahlakathum, maka dunia itu membinasakan kalian sebagaimana membinasakan orang-orang sebelum kalian. Jadi Nabi SAW ingatkan kepada manusia, ketika kau mendapatkan harta, mendapatkan dunia, jangan sombong. Nah, dan jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena betapa banyak manusia ketika diberikan harta, ketika diberikan kekuasaan, yang ada adalah kesombongan. Bukan semua orang, tapi banyak dari orang yang seperti itu. Dia lebih lalai terhadap apanya? Terhadap dunianya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pun tidak menutup kemungkinan orang yang miskin dia bisa berbuat zalim, ya kan? Dia bisa mencuri, dia bisa merampok, dia bisa membegal orang. Kenapa? Karena kemiskinan. Alasannya mencuri kenapa? Saya mau kasih makan anak istriku. Nah, itu tidak bisa dipungkiri juga. Ya. Makanya para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sekali lagi yang tadi kita sebutkan, la ba'sa bil ghina. Tidak masalah kau jadi orang kaya, asalkan kau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW lebih mengkhawatirkan kepada para sahabatnya, jangan sampai mereka tertipu dengan kehidupan dunia sehingga mereka pun menjadi orang-orang yang lupa terhadap negeri akhirat. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, sehingga konsepnya sudah seperti itu. Jadi seorang terhadap agama, terhadap harta, ya, terhadap harta yang Allah datangkan kepada dia, rezeki, itu tidak masalah bagi dirinya, andaikan selama dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya orang miskin itu disuruh untuk bersabar, orang kaya disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seperti itu kehidupan kita, maka dimanapun dan di posisi manapun kita akan menjadi orang yang bahagia. Miskin, sabar dia; kaya, syukur dia kepada Allah. Nah, mungkin seperti itu, wallahu alam bisawab. Ya. Ya, kalau mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Masih ada pertanyaan, Pak? Ibu? Ya. Ya, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, ya kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita dengarkan pada pagi hari ini hal yang bermanfaat bagi kita, bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan istiqomah kepada kita di dalam agama ini, di dalam beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu